Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ayu alifu tegese nganggit sapa ingsun. Kalau versi musonef ya, kalau versi musonef ketika beliau menulis kitab pasti beliau mengawalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau versi musonefnya ya, kalau versi musonefnya ta'alluq daripada huruf jar pada lafaz huruf b itu alifu. Alifu tegese nganggit sapa ingsun Bismillah kelawan nyebut asmanipun Allah. Rahmani tukang maulas kasih sapa Allah ing dalam dunya, Rahim tukang maulas kasih sapa Allah ing dalam dunya dan akhirat. Nah kalau versi saya ya, kalau versi saya ketika membuka kitab ini yang ingin mengkaji kitab ini berarti ta'alluq daripada huruf jar yang berupa pada huruf ba ini adalah ta'alluq yang cocok akrobu. Akrobu tegese ngaji maca sapa ingsun Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani tukang maulas kasih sapa Allah, Ar-Rahim tukang maulas kasih sapa Allah ing dalam dunya lan akhirat. Nah dalilnya huruf jar itu harus punya ta'alluq. Kita bawa dikit ilah wahid terbawa yang tahu mana. Nah huruf jar itu harus memiliki ta'alluq ya, seperti halnya pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ta'alluqnya huruf jar itu bisa pada fi'il atau yang serupa dengan fi'il ya. Makanya yang lebih tepat itu ta'alluqnya kepada fi'il. Kalau versinya ulama kufah ya, ta'alluq huruf jar itu lebih tepatnya kembali kepada harus meminta ta'alluq pada fi'il. Karena apa? Kalau versinya ulama kufah itu al-aslu fil amal ya, al-aslu fil amal al-fi'lu. Kata versinya ulama kufah, hukum asal daripada perbuatan yaitu pekerjaan itu sendiri, fi'il. Versinya ulama kufah. Sedangkan versi ulama Basra ya, al-aslu fil kalam, hukum asal ya ketika kita ingin membuka suatu pembahasan atau pembicaraan itu adalah al-ismu. Makanya dalam hal ini ya, dalam hal ini ulama hadis lebih memilih pendapat daripada pendapatnya ulama kufah, yaitu ta'alluq huruf jar itu lebih pasnya kembali kepada kalimat fi'il. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama ya, semua ulama bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tahu kullu mri'in dibalik tayyib Bismillahirrahmanirrahim bahwa dan bahwasanya segala sesuatu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka amalan tersebut akan gagal. Maka sebagaimana yang ditradisikan oleh ulama, setiap hendak membuka percakapan, setiap hendak membuka tulisan atau ingin menulis sesuatu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun kita ya, ketika kita mau makan, mau minum, nah segala amal aktivitas kita itu kata Rasulullah gak akan diterima oleh Allah kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membahas ya lafaz Bismillahirrahmanirrahim sendiri di dalam tafsir Mu'yil ya, fi Ma'ani Tanzil karyanya Syekh Nawawi Al-Batani itu sendiri, beliau ketika mensyarahi Bismillahirrahmanirrahim ini sangat luar biasa. Bahwa Syekh Nawawi Al-Batani ini di dalam tafsir Al-Mu'yil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini ya diringkas pada huruf ba dan huruf ba itu diringkas dalam satu titik. Nah kalau katanya Syekh Ahmad Asrori guru kita bersama, Yai itu pernah berkata bahwasanya intinya ya, hatinya Al-Quran itu ada pada surat Yasin ya, hatinya Al-Quran itu ada pada surat Yasin. Dan surat Yasin ini isinya diringkas dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu diringkas dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillahirrahmanirrahim ini diringkas pada huruf ba.
Nah, rubah itu diringkas dalam satu titik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Tafsir Munir, ya, di Ma'ani Tanzil. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu diringkas dalam huruf ba, nah huruf ba itu diringkas dalam satu titik tersebut, atau kalau kata Syekh Nawawi Al-Albani itu bisa disebut nuqtatul wujud. Nuqtatul wujud ini adalah wujud ilahi, ya, wujud ilahi dalam satu titik atau satu titik dalam wujud. Nah, apa maksudnya nuqtatul wujud ini? Satu titik, ya, dalam wujud ilahi. Yang dimaksud itu adalah bahwasanya segala amal perbuatan kita, apapun yang ada di dunia ini, ya, di alam raya ini, itu pasti dimulai dari satu titik nuqtatul wujud, satu titik wujud ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan juga di dalam kitab, ya, Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah, karyanya Sayyid Bakri Sato Dimyati. Beliau mengatakan bahwasanya ulama sufi itu sepakat, ya, wa qalu Allahu jami'al ulumi fil ba'i ai bi kana ma'ana wa bi yakunu ma yakunu. Perwujudul awalibi itu ada Sayyid Bakri Sato di dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah itu menyimpan seluruh rahasia ilmunya itu pada satu titik yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Beliau mengutip pendapatnya ulama sufi bahwasanya Allah itu menyimpan semua ilmunya pada huruf ba, itu pada titiknya huruf ba. Maksudnya apa? Bikana makana wa biyakuna yakunu. Maksudnya adalah sebab aku, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada itu menjadi ada, dan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ada itu menjadi ada. Itu rahasia daripada titik yang ada di dalam huruf ba. Makanya kalau kata Syekh Nawawi, kalau kita ringkas, ya, menurut pendapatnya Syekh Nawawi dan Sayyid Bakri Sato ini bahwasanya segala sesuatu itu dimulai dari satu titik. Ini logis banget, ya, logis banget. Bahwasanya seluruh yang ada, ya, baik di alam semesta beserta isinya itu ada, ya, dan akan ada, itu dimulai dari satu titik. Apa satu titik itu? Kalau kata Syekh Nawawi Al-Albani itu dalam tafsir ini, satu titik ini adalah nuqtatul wujud. Nah, satu titik nuqtatul wujud ini siapa? Yaitu wujud daripada satu titik, hakikatnya wujud daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dikenal dengan zat wajibul wujud. Seperti hari ini kita mau menggambarkan sesuatu atau ingin menulis sesuatu di dalam kertas, ya, ingin menulis sesuatu, pasti ketika kita hendak menulis sesuatu itu pasti dimulai dengan satu titik. Begitupun ketika kita ingin menggambar sesuatu, ya, menggambar sesuatu apapun, pemandangan atau menggambar seseorang, menggambar menulis kaligrafi, itu pasti dimulai dari satu titik. Nah, ini penggambaran seperti ini itu menggambarkan bahwasanya segala sesuatu, ya, yang ada di alam raya ini itu pasti dimulai dari satu titik. Nah, apa titik itu? Nuqtatul wujud itu adalah dan wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak mungkin, ya, nggak mungkin segala sesuatu yang ada di alam semesta ini nggak dimulai dari satu titik tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada itu berkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap perbuatan kita, bahkan yang musnif sendiri Syekh Nawawi Al-Albani ini memulai kitab Taqribul Qaulnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seakan, menurut saya pribadi seakan-akan itu mengisyaratkan, ya, bahwasanya kita memulai sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya mengingatkan kita terhadap makom kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status abdul, ya, status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hanya sekedar status saja. Ya, tidak hanya sekedar status saja. Bahkan ini
bisa dikatakan hal ya, hamba, status hamba itu bisa disebut dengan keadaan di mana seorang hamba itu adalah keadaan yang kosong, dimulai dari keadaan yang kosong. Apa yang dimaksud dengan kosong di sini? Yang dimaksud kosong di sini itu adalah kosong dari aku dan kosong dari ada, dari pengakuan dan kosong dari ada. Maksudnya apa? Bahwasanya kita menyadari diri kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah abdul, hamba daripada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang namanya hamba, yang namanya abdul itu pasti ngikut ya perintah daripada sayyidnya, ngikut daripada perintah tuannya. Kalau tuannya ingin memberikan kita hadiah, yang kita terima. Kalau tuannya tidak ingin memberi kita hadiah, yang kita terima. Maka yang namanya hamba ya, itu ngikut apa kata tuannya, itu ngikut. Harus ridho dengan seridho-ridhonya, harus ridho dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau Tuhan kita menyuruh kita ke sana, ya kita harus ikuti. Kalau Tuhan kita menyuruh kita ke kiri, ya harus kita ikuti. Namanya abdul. Nah, disitulah kita daripada status kehambaan kita yang bukan hanya sekedar status saja, merupakan keadaan di mana kita itu kosong daripada aku, dari kata aku dan ada. Kita itu sejatinya tidak ada. Maksudnya apa? Bahwasanya kita harus menyadari dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita bisa berbicara itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bismillahirrahmanirrahim, saya mendengar itu ya sebab Allah, atas izin Allah. Saya ngaji itu ya sebab izin Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis, saya ngomong, saya melihat, saya mampu berjalan, saya mampu menggerakkan tangan saya, itu ya sebab izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar ya, kata Sayyid Bakri Sato dalam kitab Kifayatul Adya itu berikan nama wabiyahul mayahul. Sebab aku sesuatu yang sudah ada itu menjadi ada, dan sebab aku sesuatu yang akan ada itu menjadi ada. Maka ketika kita sudah menyadari ya, dengan kesadaran yang tinggi bahwasanya segala sesuatu yang ada yang sudah ada atau yang akan ada itu dari Allah, insya Allah kita akan naik ke maqam ridho, menerima segala sesuatu yang datang dari Allah, baik itu berupa nikmat anugerah, ya baik itu berupa cobaan. Maka kita akan pasti menerima dengan lapang dada, gitu ya. Itu rahasia kenapa segala sesuatu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu rahasianya tersimpan pada huruf Ba, dan huruf Ba itu rahasianya tersimpan pada satu titik, dan satu titik itu memiliki arti muqtadul wujud, satu titik daripada wujud ilahi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang dimaksud aibikana makanan wabiyahul mayahul, bahwa segala sesuatu itu yang sudah ada menjadi ada itu karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan ada itu sebabnya karena Allah Subhanahu menjadi ada itu sebabnya Allah, sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini membahas Bismillahirrahmanirrahim macam panjang. Ini belum masuk ke alhamdulillah. Masih masuk ke alhamdulillah. Belum mulai ya. Masih Bismillahirrahmanirrahim aja, pembahasannya panjang lebar. Kalau kita ingin mengkaji dari sisi tafsirnya, baik dari sisi tafsir Isari atau pemaknaan intuisinya, gitu ya.